Dalam sesi ini, kemungkinan kita akan cukup berpanjang lebar mengkaji salah satu tokoh. Kita mulai dengan sebuah narasi. Di sebuah kota kuno di Asia Tengah, tempat di mana filsafat Yunani dan tradisi Islam bertemu, menghasilkan salah satu pemikir canggih dalam sejarah umat manusia, Abu Nasr Muhammad Al-Farabi, atau yang lebih dikenal sebagai Al-Farabi. Seorang filsuf, ilmuwan, musisi, dan intelektual yang mempengaruhi pemikiran dunia Islam dan Barat hingga berabad-abad kemudian. Bagaimana seorang pria yang lahir di tempat terpencil bisa menjadi guru kedua, al-mu'alim tsani, setelah Aristoteles. Inilah kisah penuh inspirasi dari perjalanan hidup dan pemikiran Al-Farabi. Al-Farabi adalah seorang ilmuwan dan filsuf muslim yang berasal dari Farab, Turkistan. Dalam beberapa sumber, ia bernama lengkap Abu Nasr Muhammad bin Uzalag bin Tarhan Al-Farabi. Namun lebih dikenal dengan nama singkat Abu Nasr Al-Farabi atau hanya Al-Farabi. Di dunia barat dia dikenal sebagai Al-Farabius. Pendidikan Al-Farabi diawali dengan mendalami bahasa Arab, Persia, dan Turki di kampung halamannya. Menurut cerita lisan, Al-Farabi meninggalkan Otrar dan mulai melakukan perjalanan untuk belajar di Bukhara, Samarkand, Merv, dan Balkh, dan akhirnya tiba di Baghdad pada usia lebih dari 40 tahun. Di ibu kota dinasti Abbasiyah inilah Al-Farabi bertemu dengan Yohanna bin Haylan, seorang Nestorian yang menjadi penerjemah dan komentator karya-karya Yunani. Padanya Al-Farabi belajar ilmu logika, diantaranya esagokarya propiri, serta kategorisasi, interpretasi, serta prior analitik dan posterior analitik dari organon Aristoteles. Saat Yohanna bin Haylan pergi ke Haran, yang merupakan pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil, dikabarkan Al-Farabi turut serta dan di sana mempelajari astronomi Persia, India, Babilonia, Khaldea. Dalam Fi Zuhur al-Falsafah, kemunculan filsafat, Al-Farabi adalah sosok unik yang berhasil menyelaraskan filsafat Yunani dengan teologi Islam. Dalam pandangan Islam, pengetahuan berasal dari Allah dan tujuan dari kehidupan manusia adalah untuk memahami ciptaannya, serta mencapai kebahagiaan spiritual dan intelektual. Al-Farabi menegaskan bahwa filsafat adalah salah satu jalan yang sah untuk mencapai tujuan ini. Di dalam Islam, ada konsep yang disebut dengan al-ma'rifah atau pengetahuan ilahi. Al-Farabi menganggap bahwa pengetahuan ini bukan hanya bisa dicapai melalui wahyu, tetapi juga melalui proses pemikiran rasional. Menurutnya, wahyu dan filsafat seharusnya tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Wahyu menyediakan panduan moral dan hukum, sementara filsafat membantu kita memahami alam semesta dan kedudukan manusia di dalamnya. Al-Farabi memandang Nabi sebagai sosok yang memiliki pengetahuan sempurna. Dia menegaskan, Nabi adalah seorang yang tidak hanya menerima wahyu, tetapi juga memahami realitas melalui akal yang terlatih. Bagi Al-Farabi, Nabi adalah pemimpin ideal yang mampu menggabungkan kebijaksanaan spiritual dan rasional, sebuah konsep yang mengingatkan kita pada gagasan Raja Filsuf Plato. Salah satu filsuf besar dalam sejarah pemikiran Islam, dikenal karena kemampuannya untuk menyatukan filsafat Yunani dan tradisi Islam. Untuk mempersingkatnya, saya akan langsung masuk kepada pemetaan pemikiran dari Al-Farabi. Akan dibagi dalam beberapa kategori. Pemikiran politik Al-Farabi, kota utama dan kepemimpinan ideal. Salah satu kontribusi paling signifikan Al-Farabi dalam filsafat politik adalah konsepnya tentang Madinatul Fadilah atau kota utama. Al-Farabi menggambarkan kota ideal yang sejalan dengan prinsip-prinsip etika dan keadilan. Ia percaya bahwa masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang dipimpin oleh seorang filsuf yang memiliki pengetahuan sempurna tentang dunia, etika, dan agama. Dalam Madinatul Fadilah, Al-Farabi menggambarkan masyarakat ideal seperti tubuh manusia. Setiap bagian dari tubuh memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling terkait dan bekerja sama untuk menjaga keseimbangan. Begitu pula dengan masyarakat, setiap individu memiliki peran yang berbeda, tetapi semuanya bekerja untuk tujuan bersama, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pemimpin kota ini digambarkan sebagai hati dari tubuh tersebut, memastikan bahwa setiap anggota masyarakat menjalankan tugasnya dengan benar.
Analogi ini memudahkan kita memahami bahwa menurut Al-Farabi, kepemimpinan bukan hanya soal kekuasaan, melainkan tanggung jawab moral untuk membawa masyarakat menuju kebahagiaan dan harmoni. Al-Farabi sangat terinspirasi oleh gagasan Raja Filsuf dari Plato. Dia percaya bahwa pemimpin terbaik adalah seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia, memahami hukum-hukum alam, dan tahu bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sosial dan politik. Pemimpin seperti ini harus memiliki akal yang tajam dan moral yang kuat sehingga ia bisa memimpin dengan adil dan bijaksana. Al-Farabi menganggap bahwa pemimpin ideal tidak hanya menguasai politik dan hukum, tetapi juga harus memahami filsafat dan agama. Ia percaya bahwa kebijaksanaan seseorang pemimpin akan mempengaruhi seluruh masyarakat. Seperti halnya cahaya yang menyinari seluruh kota, pemimpin ini adalah seseorang yang mampu menciptakan harmoni di antara warganya, sama seperti seorang konduktor yang mampu memimpin orkestra untuk menghasilkan musik yang sempurna. Namun Al-Farabi juga menyadari bahwa tidak semua masyarakat akan dipimpin oleh seorang filsuf. Oleh karena itu, dia menjelaskan bahwa jika pemimpin ideal tidak ada, maka seorang pemimpin yang memiliki kualitas moral tinggi dan kemampuan untuk menegakkan keadilan masih bisa membawa masyarakat menuju kebahagiaan. Dalam pemikirannya, Al-Farabi membagi kota menjadi beberapa tipe, tidak hanya kota utama. Dia juga membahas kota yang rusak secara moral, yang ia sebut sebagai Madinatul Jahiliyah, kota jahiliyah, di mana masyarakat hidup tanpa tujuan spiritual dan hanya mengejar kesenangan duniawi. Kota-kota seperti ini seringkali dipimpin oleh penguasa yang tamak dan tidak memiliki visi moral. Gambaran lain yang bisa kita gunakan di sini adalah seperti perbedaan antara seorang kapten kapal yang memiliki peta dan kompas untuk menavigasi lautan dengan kapten yang hanya berlayar tanpa arah. Kota yang dipimpin oleh seorang filsuf adalah kapal yang memiliki arah jelas menuju kebahagiaan. Sementara kota yang dipimpin oleh pemimpin yang tidak bijaksana akan terseret di tengah badai kehidupan duniawi. Salah satu kontribusi terbesar Al-Farabi adalah karyanya dalam filsafat politik dan metafisika. Dia dikenal sebagai orang yang menghubungkan antara pemikiran Yunani dan Islam. Salah satu karya terkenalnya, Madinatul Fadilah, menggambarkan sebuah kota ideal yang dipimpin oleh seorang filsuf. Dalam pandangannya, pemimpin ideal bukan hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki kebijaksanaan moral yang tinggi, mirip dengan konsep philosopher king dari Plato. Sederhananya, kita bisa gambarkan seperti ini. Bayangkan sebuah rumah yang besar dan berisi banyak orang. Tanpa pemimpin yang bijak, rumah tersebut akan kacau. Tapi jika ada pemimpin yang tahu bagaimana mengatur rumah dengan baik, semua penghuninya akan hidup damai. Itulah gambaran kota ideal menurut Al-Farabi. Selanjutnya pemikiran dari Al-Farabi yaitu metafisika. Dalam metafisika, Al-Farabi terkenal dengan gagasannya akal aktif, di mana ia menjelaskan alam semesta diciptakan melalui emanasi atau pancaran bertingkat dari Tuhan. Menurut Al-Farabi, manusia dapat mencapai kesempurnaan intelektual dan spiritual dengan berusaha memahami alam semesta ini melalui akal yang diberikan Tuhan. Dia melihat akal sebagai instrumen terpenting untuk mendekati Tuhan. Pertanyaannya, apa itu emanasi yang dimaksud Al-Farabi? Nah, ini tantangan terberatnya dalam menerangkan pemikiran Al-Farabi. Semoga bisa dipahami. Teori emanasi adalah salah satu konsep penting dalam pemikiran Al-Farabi. Teori ini menjelaskan bagaimana segala sesuatu di alam semesta berasal dari Tuhan sebagai sumber utama, dan bagaimana segala sesuatu yang ada mengalir dari Tuhan melalui proses yang beruntun. Untuk memahaminya secara lengkap, mari kita bahas dengan bahasa yang sederhana, singkat, dan jelas. Lagi-lagi saya katakan semoga bisa dipahami. Saya ulangi pertanyaannya, apa itu emanasi? Secara sederhana, emanasi berarti memancar atau mengalir keluar. Al-Farabi menggunakan teori ini untuk menjelaskan bagaimana segala sesuatu di alam semesta berhubungan dengan Tuhan. Dalam pandangannya, alam semesta diciptakan tidak langsung oleh Tuhan, tetapi melalui serangkaian tingkatan atau tahapan yang disebut akal-akal. Tuhan adalah sumber dari semua yang ada, dan darinya segala sesuatu memancar melalui akal-akal tersebut. Ada tahapan emanasi. Menurut Al-Farabi, proses emanasi ini terjadi melalui beberapa tahapan. Yang pertama, Tuhan, wujud pertama. Tuhan adalah penyebab pertama dan sumber dari segala sesuatu. Dia bersifat maha sempurna dan maha esa.
Tuhan adalah asal dari segala eksistensi, tetapi Dia tidak menciptakan alam semesta secara langsung, melainkan melalui emanasi atau pancaran. Yang kedua, akal pertama. Dari Tuhan, akal pertama muncul. Akal ini memikirkan Tuhan dan dirinya sendiri. Saat ia memikirkan Tuhan, ia memancarkan akal kedua. Saat ia memikirkan dirinya sendiri, ia menghasilkan langit pertama, sfera luar alam semesta. Yang ketiga, akal kedua. Akal kedua memikirkan Tuhan, dan dari pemikiran ini muncul akal ketiga. Sementara itu, ia juga menghasilkan sfera kedua, dan seterusnya. Yang keempat, akal-akal berurutan. Proses ini berlanjut hingga mencapai akal ke-10. Akal ke-10 ini disebut akal aktif yang bertanggung jawab atas dunia materi dan manusia. Dari akal aktif, jiwa manusia dan segala yang ada di bumi ini mendapat bentuknya. Coba kita lebih sederhanakan lagi, kita analogikan lagi. Memang cukup membingungkan apa yang digagas oleh Al-Farabi ini. Coba Anda pahami pelan-pelan proses emanasi ini seperti cahaya lilin yang menerangi ruangan. Anggap saja ini adalah anggapan untuk mempermudah, bukan sesuatu hal yang nyata. Anggap bahwa lilin adalah pencipta yang sangat terang dan tidak pernah padam. Dari lilin itu, cahaya pertama memancar dan menerangi sebagian besar ruangan. Kemudian dari cahaya pertama ini, cahaya kedua muncul dan seterusnya. Setiap lapisan cahaya semakin redup, tetapi tetap berasal dari sumber yang sama, yaitu lilin. Namun tidak ada satupun cahaya yang bisa berdiri sendiri tanpa lilin sebagai sumbernya. Demikian juga dalam teori emanasi, Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu, dan melalui serangkaian akal-akal alam semesta yang kita kenal menjadi ada. Peran akal ke-10 atau akal aktif adalah tahap terakhir dari proses emanasi. Akal ini bertanggung jawab atas pembentukan segala yang ada di bumi, termasuk jiwa manusia. Menurut Al-Farabi, manusia dapat mencapai pengetahuan tertinggi atau kebahagiaan sejati jika ia mampu bersatu dengan akal aktif ini melalui pemikiran yang mendalam dan filsafat. Akal aktif juga berperan penting dalam memberikan bentuk pada dunia materi. Misalnya, semua objek fisik di dunia seperti pohon, batu, dan makhluk hidup mendapatkan bentuk mereka dari akal aktif. Ini adalah tahapan terakhir dari pancaran emanasi sebelum akhirnya sampai ke dunia kita. Tetapi teori emanasi ini tidak terlepas dari kritik. Salah satu kritik utama terhadap teori emanasi adalah bahwa teori ini membuat Tuhan terlihat jauh dari ciptaannya, karena alam semesta tidak diciptakan langsung oleh Tuhan seakan-akan, tetapi melalui tahapan-tahapan akal. Al-Ghazali misalnya mengkritik teori ini dalam karya Tahafut Al-Falasifah, kerancuan para filosof. Al-Ghazali berpendapat bahwa teori ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menyatakan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta secara langsung, bukan melalui perantara akal-akal. Kita lanjut ke pemikiran Al-Farabi selanjutnya, yaitu pemikiran tentang psikologi. Al-Farabi menyoroti hubungan antara jiwa manusia, kebahagiaan dan tujuan akhir kehidupan, sama seperti Al-Kindi. Al-Farabi juga membahas konsep jiwa, tetapi ia memperluasnya dengan teori yang lebih komprehensif tentang bagaimana jiwa manusia berfungsi dan bagaimana kebahagiaan sejati dapat dicapai. Berikut adalah ringkasan pemikiran psikologi Al-Farabi beserta analoginya untuk mempermudah pemahaman. Teori tentang jiwa. Al-Farabi mengadopsi dan mengembangkan pemikiran Aristoteles mengenai jiwa yang ia lihat sebagai substansi non-material yang memerintah tubuh. Menurutnya, jiwa manusia terdiri dari beberapa bagian dan setiap bagian memiliki fungsi tertentu yang berkaitan dengan aspek-aspek manusia seperti pikiran, tindakan, dan hasrat. Jiwa rasional, nafs, natiqoh. Bagian jiwa ini adalah yang paling penting menurut Al-Farabi, karena ini adalah aspek yang memungkinkan manusia untuk berpikir, merenung, dan memahami konsep-konsep universal. Ini adalah bagian dari jiwa yang menghubungkan manusia dengan alam intelektual dan kemungkinan mereka mencapai kebahagiaan sejati. Jiwa irasional, nafs, ghair natiqoh. Ini adalah aspek jiwa yang mencakup hasrat dan keinginan yang lebih rendah, seperti dorongan untuk makan, tidur, dan kebutuhan fisik lainnya. Al-Farabi memandang jiwa irasional ini harus diatur oleh jiwa rasional agar manusia tidak dikendalikan oleh hawa nafsu.
Al-Farabi menggunakan analogi kapal untuk menjelaskan hubungan antara jiwa rasional dan irasional. Bayangkan jiwa manusia seperti kapal. Kapal ini memiliki kapten. Kapten itu diasumsikan sebagai jiwa rasional. Yang memimpin dan mengarahkan kapal diasumsikan sebagai tubuh dan jiwa irasional. Agar tetap berjalan di jalur yang benar, jika kapten mampu mengendalikan kapal dengan baik, maka kapal akan mencapai tujuannya dengan aman, yakni kebahagiaan sejati. Namun, jika kapten kehilangan kendali dan kapal mulai dikuasai oleh arus atau angin yang tidak terkendali, yaitu hawa nafsu, kapal tersebut akan terseret dan mungkin hancur sebelum mencapai tujuannya. Ini menggambarkan bahwa manusia harus memfokuskan hidupnya pada pemikiran yang rasional dan mengendalikan hasrat dan dorongan fisik agar dapat mencapai kebahagiaan sejati. Konsep kebahagiaan sendiri Al-Farabi adalah salah satu tema utama dalam psikologinya. Ia percaya bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai melalui pengembangan jiwa rasional. Kebahagiaan menurut Al-Farabi bukanlah kebahagiaan yang bersifat fisik atau material, melainkan kebahagiaan intelektual dan spiritual yang datang dari pemahaman akan kebenaran universal dan Tuhan. Kebahagiaan sebagai tujuan tertinggi. Menurut Al-Farabi, tujuan hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan sejati yang tidak dapat diperoleh melalui kesenangan material atau pemuasan hawa nafsu, tetapi melalui pengembangan intelektual dan moral. Kebahagiaan ini melibatkan pemahaman tentang alam semesta, Tuhan, dan tempat manusia dalam keseluruhan sistem kosmis. Al-Farabi membandingkan perjalanan menuju kebahagiaan sejati dengan pendakian gunung. Untuk mencapai puncak gunung kebahagiaan sejati, seseorang harus melalui perjalanan yang sulit dan melelahkan. Pendaki atau manusia harus fokus pada tujuannya, yakni mencapai puncak dan tidak tergoda oleh hal-hal di sekitar, seperti kesenangan fisik atau hasrat sementara. Ketika seorang berhasil mencapai puncak, ia akan merasakan kebahagiaan sejati yang melampaui kebahagiaan yang dangkal atau sementara yang ada di kaki gunung. Ini mencerminkan bahwa kebahagiaan sejati membutuhkan upaya mental dan moral, bukan hanya kesenangan duniawi. Al-Farabi menekankan bahwa jiwa manusia memiliki potensi untuk memahami dan menghubungkan diri dengan akal aktif, yang merupakan sumber dari pengetahuan dan kebenaran. Akal aktif ini adalah entitas non-material yang mengalirkan pengetahuan kepada jiwa manusia yang siap menerimanya. Proses ini mirip dengan bagaimana cermin memantulkan cahaya ketika diarahkan ke sumber cahaya. Akal teoritis dan akal praktis. Akal teoritis ini adalah bagian jiwa manusia yang memungkinkan kita untuk memahami prinsip-prinsip universal seperti kebenaran metafisik, moral, dan ilmiah. Al-Farabi percaya bahwa akal teoritis ini adalah yang paling tinggi dan membawa manusia menuju puncak kebahagiaan. Akal praktis. Akal ini digunakan untuk membuat keputusan yang benar dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan moral dan etika. Akal praktis ini adalah alat untuk menjalani kehidupan yang baik dan bermoral. Al-Farabi mengibaratkan jiwa manusia sebagai cermin yang memantulkan cahaya intelektual yang berasal dari akal aktif. Jika cermin tersebut bersih dan jernih, jiwa rasional yang murni, maka ia akan memantulkan cahaya dengan jelas, memahami kebenaran dengan jelas. Namun, jika cermin tersebut kotor dan buram, jiwa yang terpengaruh oleh hawa nafsu atau kebodohan, maka pantulannya akan kabur atau terganggu, sehingga kebenaran sulit dipahami. Al-Farabi percaya bahwa kebahagiaan tidak bisa dicapai tanpa pendidikan jiwa yang benar. Proses pendidikan ini dimulai dari memahami prinsip-prinsip dasar moralitas dan logika, hingga mencapai pengetahuan yang lebih tinggi tentang Tuhan dan alam semesta. Pendidikan yang baik akan membantu manusia mengarahkan jiwa irasionalnya dan memaksimalkan potensi jiwa rasionalnya. Pembelajaran etika dan moralitas itu merupakan tahap pertama. Sedangkan selanjutnya pembelajaran mengenai logika dan filsafat, kontemplasi tentang Tuhan dan alam semesta. Pada tahap terakhir, jiwa manusia harus memusatkan pikirannya pada kebenaran tertinggi, yaitu Tuhan dan hubungan antara manusia dan alam semesta. Pemikiran psikologi Al-Farabi ini menekankan pentingnya pengendalian diri, pengembangan intelektual, dan kebahagiaan sejati yang diperoleh melalui kontemplasi dan pemahaman yang mendalam tentang alam semesta dan Tuhan. Dengan menggunakan analogi-analogi seperti kapal, gunung, dan cermin, Al-Farabi menunjukkan bahwa jiwa manusia memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan menuju kesempurnaan, dan kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai dengan mengendalikan hasrat serta mendalami pengetahuan yang lebih tinggi. Kita masuk kepada pemikiran Al-Farabi selanjutnya, yaitu mengenai musik dan ilmu pengetahuan. Selain filsafat, Al-Farabi juga seorang ahli musik. Ia menulis buku kitab musik
al-musiqo al-kabir yang menjadi referensi utama dalam dunia musik Islam. Al-Farabi percaya bahwa musik bukan hanya hiburan, tetapi juga alat untuk menyempurnakan jiwa manusia. Dia mengatakan bahwa harmoni musik dapat membantu menciptakan harmoni dalam diri manusia, membuatnya lebih bijak dan lebih tenang. Secara tidak langsung, ini juga bagian dari filsafatnya, menemukan keseimbangan dalam kehidupan melalui pengetahuan dan seni. Gambaran orkestra, setiap instrumen harus dimainkan pada waktunya dan dengan cara yang benar untuk menghasilkan musik yang indah. Setiap aspek kehidupan kita harus diatur dengan benar agar kita mencapai harmoni. Al-Farabi adalah salah satu pemikir besar dalam tradisi filsafat Islam, dan banyak pemikir setelahnya yang mengkritik, menanggapi, atau memperluas pemikirannya. Beberapa kritik terhadap Al-Farabi datang dari berbagai aspek, terutama dalam hal metafisika, politik, dan hubungan antara filsafat dan agama. Berikut saya tampilkan beberapa tokoh yang mengkritik Al-Farabi. Yang pertama, Ibnu Sina adalah salah satu filsuf Islam yang juga mengadopsi banyak gagasan dari Al-Farabi. Tetapi pada saat yang sama, ia juga memberikan beberapa kritik terhadap pemikiran gurunya dalam aspek metafisika dan kosmologi. Al-Farabi mengadopsi teori emanasi, di mana ia percaya bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta berasal dari Tuhan melalui suatu proses bertingkat emanasi. Bagi Al-Farabi, Tuhan memancarkan akal pertama yang kemudian menciptakan alam semesta secara berurutan. Ibnu Sina mengkritik hal ini, terutama terkait dengan gagasan bahwa Tuhan tidak menciptakan dunia secara langsung. Ibnu Sina mempunyai argumen bahwa Al-Farabi memberikan penekanan berlebihan pada konsep emanasi, dan ia merasa bahwa konsep tersebut bisa mereduksi kekuasaan Tuhan sebagai pencipta. Ibnu Sina berpendapat bahwa Tuhan adalah sebab langsung dari alam semesta dan tidak ada proses bertingkat dalam penciptaan. Menurutnya, dunia ini adalah akibat langsung dari kehendak Tuhan. Selanjutnya datang juga kritik dari Ibnu Rus, Averroes. Ibnu Rus adalah salah satu filsuf terbesar dalam sejarah filsafat Islam, dan ia sangat kritis terhadap Al-Farabi. Dalam hal hubungan antara filsafat dan agama, Ibnu Rus berusaha mengharmonisasikan filsafat dengan syariat, dan ia melihat beberapa gagasan Al-Farabi terlalu spekulatif dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam karya terkenal Al-Farabi, Madinatul Fadilah, kota yang utama, ia menggambarkan negara ideal yang dipimpin oleh seorang filsuf atau raja yang mirip dengan konsep Plato. Al-Farabi berpendapat bahwa hanya seorang filsuf yang mampu memahami kebenaran tertinggi dan memimpin masyarakat menuju kebahagiaan sejati. Ibnu Rus mengkritik gagasan ini karena ia melihat bahwa seseorang pemimpin ideal tidak harus seorang filsuf, melainkan seorang yang memahami syariat dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibnu Rus menekankan bahwa pemimpin ideal adalah seseorang yang bisa menegakkan keadilan berdasarkan hukum Islam, bukan berdasarkan filsafat semata. Menurutnya, filsafat tidak bisa menggantikan wahyu atau hukum agama dalam memimpin masyarakat. Ibnu Rus menggunakan analogi pengemudi dan kendaraan untuk menjelaskan pentingnya syariat dalam memimpin masyarakat. Dalam pandangannya, seorang pengemudi yang baik harus tahu bagaimana mengendalikan kendaraan, yaitu masyarakat, dengan aturan yang benar, yaitu syariat, bukan hanya dengan teori spekulatif seperti filsafat. Tanpa panduan yang jelas, pengemudi bisa saja membawa kendaraannya ke arah yang salah. Dalam kitab Tahafut, Ibnu Rus, di mana ia mengkritik berbagai aspek filsafat, termasuk pandangan Al-Farabi tentang filsuf raja. Selanjutnya ada Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, salah satu teolog dan filsuf terkemuka dalam tradisi Islam, mengkritik filsafat secara umum, termasuk pemikiran Al-Farabi. Kritik Al-Ghazali terhadap Al-Farabi berfokus pada aspek metafisika dan peran filsafat dalam kehidupan keagamaan. Al-Farabi berusaha menggabungkan filsafat Yunani dengan ajaran Islam, dan ia percaya bahwa kebenaran bisa ditemukan melalui akal dan filsafat. Al-Ghazali menentang hal ini dan berargumen bahwa filsafat tidak selalu sejalan dengan ajaran Islam. Al-Ghazali dalam karyanya Tahafut Falasifah, kerancuan para filosof, menuduh para filsuf seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina telah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, terutama dalam hal-hal seperti konsep keabadian alam semesta dan hubungan Tuhan dengan dunia. Al-Ghazali menegaskan bahwa filsafat tidak bisa dijadikan satu-satunya alat untuk memahami kebenaran, terutama kebenaran yang bersifat metafisik dan spiritual. Dia mengkritik para filsuf yang terlalu bergantung pada akal dan mengabaikan wahyu sebagai sumber utama pengetahuan. Baginya, wahyu dan akal tidak selalu selaras, dan wahyu harus memiliki otoritas tertinggi dalam memahami kebenaran. Al-Ghazali menggunakan analogi dokter dan pasien untuk menjelaskan peran wahyu dalam kehidupan manusia.
Menurutnya, seperti halnya seorang pasien yang tidak bisa sembuh hanya dengan teori-teori medis jika tanpa obat yang diberikan oleh dokter. Manusia juga tidak bisa mencapai keselamatan hanya dengan akal atau filsafat tanpa panduan wahyu. Wahyu di sini bertindak sebagai obat yang memberikan keselamatan spiritual, sementara filsafat hanya menawarkan teori-teori yang belum tentu efektif. Kritik-kritik terhadap Al-Farabi mencakup berbagai aspek pemikirannya, mulai dari metafisika hingga filsafat politik. Para pemikir seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Ghazali memberikan kritik yang beragam, baik dari sudut pandang filsafat, teologi maupun mistik. Meskipun kritik-kritik ini memberikan perspektif berbeda, mereka semua menunjukkan betapa pentingnya pemikiran Al-Farabi dalam sejarah intelektual Islam, serta bagaimana pemikirannya memicu perdebatan yang mendalam di kalangan filsuf dan teolog Islam. Ini adalah hal yang lumrah dalam dunia pemikiran, bukan sesuatu yang aneh. Jangan kaget. Al-Farabi bukan hanya seorang pemikir yang hidup dalam isolasi. Pemikirannya mempengaruhi banyak generasi setelahnya, termasuk filsuf besar seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rus. Bahkan di barat, Al-Farabi dianggap sebagai salah satu penghubung terpenting antara filsafat Yunani dan pemikiran Kristen Eropa pada abad pertengahan. Karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi dasar bagi pemikiran skolastik di Eropa. Bahkan hingga hari ini, pemikiran Al-Farabi tentang politik, etika, dan metafisika masih dipelajari di berbagai universitas di seluruh dunia. Ini membuktikan betapa relevan dan mendalamnya gagasan-gagasan yang dia tinggalkan. Dalam perjalanan hidupnya, Al-Farabi mencontohkan bagaimana pengetahuan dapat membawa seseorang mendekati Tuhan. Tidak hanya melalui keimanan, tetapi juga melalui pemahaman mendalam tentang realitas. Seperti seorang pemusik yang memainkan melodi yang sempurna, Al-Farabi menyusun kehidupan intelektual yang harmonis antara akal dan iman, filsafat dan agama. Warisan Al-Farabi terus menginspirasi para cendekiawan, baik di dunia Islam maupun Barat. Ia mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati terletak pada kemampuan kita untuk memahami dunia dengan pikiran yang terbuka dan hati yang lapang, mencari harmoni di tengah keragaman pemikiran dan tradisi. Dengan kata lain, Al-Farabi mengajak kita semua untuk mendaki gunung kebijaksanaan dengan akal sebagai tongkat dan iman sebagai kompas. Dan itulah pelajaran abadi dari Al-Farabi, bahwa pengetahuan bila dipandu oleh akal dan iman akan membawa kita menuju kebenaran tertinggi dan kebahagiaan sejati. Al-Farabi adalah contoh sempurna dari bagaimana pengetahuan dan kebijaksanaan dapat mempengaruhi dunia. Dalam perjalanannya dari Farab ke Baghdad dan melalui karya-karyanya yang menghubungkan timur dan barat, dia menunjukkan bahwa kebijaksanaan sejati tidak mengenal batas geografis atau budaya. Dari politik hingga musik, dari filsafat hingga teologi, Al-Farabi meninggalkan warisan intelektual yang abadi. Pemikirannya yang mengajarkan kita bahwa di tengah kekacauan dunia, akal dan kebijaksanaan selalu menjadi jalan menuju kebenaran dan keharmonisan. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Al-Farabi? Bahwa dalam mencari kebenaran kita harus berani melintasi batas-batas pemikiran, memadukan yang lama dengan yang baru, dan selalu mencari harmoni dalam setiap langkah hidup kita. Itulah Al-Farabi. Suka atau tidak suka, sepakat atau tidak sepakat, mau atau tidak mau, sebagai manusia yang berakal budi, kita harus menerima itu semua sebagai khasanah dari ilmu pengetahuan, bagian dari produk pemikiran. Demikianlah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lingkar jejak selanjutnya.